Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di presentasi saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Renat Vega Prawira. NPM saya 224111104. Saya dari kelas manajemen 22B. Oke, saya akan berbahasa Inggris. Hello everyone. Back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Renat Vega Prawira with NPM 224111104. I am from management class 22B. Okay, this time I will presentation that uji data rata-rata atau uji Mann Whitney U. Selamat datang di presentasi saya lagi. Saya akan membahas tentang uji data rata-rata atau uji Mann Whitney U. Bersama saya akan mengenali dan mengenalkan kepada kalian tentang konsep dasar, langkah-langkah, interpretasi hasil uji ini. Welcome to my presentation on the average data the Mann Whitney U test. Together we will explore the basic concept, steps, and interpretation of the result of this test. Oke, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan di slide kedua yaitu tentang pengenalan uji Mann Whitney U. Apa sih uji Mann Whitney U itu? Uji Mann Whitney U adalah metode statistika yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok dan yang tidak berdistribusi normal. Metode ini seringkali digunakan dalam riset sosial, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya. The Mann Whitney U test is a statistical method used to compare two groups of data that are not normality distributed. Data method is often used in social, economic, and scientific research. Oke, saya lanjut ke slide yang ketiga, yaitu konsep dasar uji Mann Whitney U. Apa sih konsep dasar uji Mann Whitney U itu? Uji Mann Whitney U berfokus pada perbandingan peringkat data di antara dua kelompok independen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah ada perbedaan dan perbandingan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Oke, saya masuk ke slide yang keempat. Di slide yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan uji Mann Whitney U. Step 1 itu untuk langkah-langkah step 1 menentukan hasil non dan menentukan hipotesis nol dan alternatif. Step 2-nya mengumpulkan dari data dari dua kelompok yang akan dibandingkan. Step 3 mengurutkan data dan memberikan peringkat. Step 4 menghitung statistik uji Mann Whitney U. And step 5 mengevaluasi hasil uji untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok. Oke, kita masuk ke slide yang kelima. Di slide yang kelima, saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil uji Mann Whitney U.
Interpretasi hasil uji Mann-Whitney. Jika data nilai P kurang dari tingkat signifikasi yang ditentukan, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan. Jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikasi, maka tidak ada perbedaan signifikan yang dapat disimpulkan. Oke, kita masuk ke slide yang ke-6. Di sini ada keuntungan dan kelemahan uji Mann-Whitney atau bahasa Inggrisnya advantages test and disadvantages test of the Mann-Whitney test. Di sini ada dua, yaitu keuntungan dan kelemahannya. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu tentang keuntungannya. Metode ini dapat digunakan, metode Mann-Whitney ini dapat digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal dan tidak membutuhkan asumsi kita. Kelemahannya itu data ini menjadi kurang efisien. Metode ini dapat menjadi kurang efisien jika data yang sangat berbeda jumlahnya antara dua kelompok yang dibandingkan. Oke, kita lanjut ke slide yang ketujuh. Di slide yang ketujuh ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penggunaan uji Mann-Whitney. Di sini ada 3, yaitu penelitian kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Yang pertama yaitu penelitian kesehatan. Uji Mann-Whitney digunakan untuk mempertimbangkan efektivitas dari jenis terapi dalam pengobatan penyakit tertentu. Dalam ekonomi, metode ini digunakan untuk membandingkan pendapatan antara dua kelompok masyarakat yang berbeda. Kalau dalam pendidikan, uji Mann-Whitney dapat digunakan untuk membandingkan hasil antara tes dua sekolah yang berbeda. Oke, dapat saya simpulkan dan saya tutup, yaitu consolation and consolation. Kesimpulannya itu uji Mann-Whitney adalah sebuah alat yang kuat dalam analisis data yang tidak berdistribusi normal. Melalui uji ini kita dapat menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Oke, terima kasih telah mengikuti presentasi saya sampai sejauh ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari semua materi yang saya sampaikan dari materi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12 ini. Saya mohon maaf sekali lagi, dan terlebih kepada bahasa Inggris saya yang kurang. Oke, that the end of my presentation. Sorry if there are any wrong words. I'll take my left. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.